Halo, selamat pagi sobat-sobat Lem dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Majulan Sukardi dalam proyek Energi Suara. Ya, nantinya suara ini akan disebarluaskan di akun YouTube Wow TV, kanal berbagi cerita positif, inspirasi ataupun hal-hal baik berkaitan dengan hidup yang kiranya layak untuk diceritakan. Teman-teman, pada pagi hari ini saya ingin berbagi cerita mengenal potensi diri. Berkaitan berbicara dengan ini, saya ingin memulainya dengan sebuah cerita tentang bagaimana pendidikan ini. Mungkin pendidikan juga salah satu cara untuk menggali potensi diri kita. Karena tidak bisa dipungkiri saya adalah produk pendidikan. Banyak waktu kehidupan saya yang saya habiskan di pendidikan. Bahkan di pertengahan kehidupan ini saya masih bergerak di pendidikan, hanya saya ingin mencoba menguranginya. Saya ingin coba memberikan ruang di kepala saya untuk mengetahui hal lain selain pendidikan. Pendidikan masih berlanjut, jawabannya sangat masih. Nah, sebagai permulaan cerita ini saya ingin bercerita berkaitan kegiatan pertama saya mengajar. Teman-teman, saya kemarin di kelas ketika saya mengajar, saya bercerita dengan murid saya. Dulu ketika saya pertama kali mengajar mungkin tahun 2000 sekarang 2024 ya 2014 mungkin ya 2014 saya lulus tahun 2012, lalu saya bekerja di tempat les bahasa Inggris, dan setelah saya di situ beberapa tahun saya keluar dan saya memberanikan diri untuk mengajar masuk ke kelas. Nah, pertama kali saya mengajar pendidikan di level kecil, level dasar, sekolah dasar SD. Saya mengajar waktu itu adalah yang saya ingat adalah anak-anak generasi yang terlahir di tahun 2007 dan 2008. Nah, waktu itu mereka mungkin kelas 5 SD atau kelas 4 atau kelas 6, pokoknya range-nya di range itu, atau bahkan lebih kecil mungkin di kelas 3 ya, waktu itu anak-anak itu 10 tahun yang lalu. Nah teman-teman, ketika hari ini saya ingin mengurangi waktu saya di area pendidikan, saya cerita ini ke anak kelas 12 SMA. Rupanya ketika ditanya, mereka juga generasi yang terlahir di tahun 2007. Ya, mereka jawaban beberapa anak menjawab mereka lahir tahun 2007. Entahlah, tetapi memang itu mengindikasikan ya waktu sudah cukup berlama, dan generasi dulu yang saya ajar ketika masih SD mungkin kelas 4 atau kelas 5, sekarang udah kelas 12 SMA. Wow, waktunya sudah sangat panjang. Teman-teman, saya ingin berbagi cerita berkaitan mengenal potensi diri kita. Kita sebagai manusia, kita dibekali ketika pendidikan adalah begitu dibanggakan. Itu bagus, tidak salah. Memang pendidikan itu membebaskan. Saya termasuk orang yang percaya dengan pendidikan. Karena kalau saya tidak percaya, saya tidak akan melangkah terlalu jauh di jalur ini. Tetapi teman-teman, ibarat rakit atau dayung yang kita gunakan untuk menyeberang. Ketika kita sudah sampai di pantai seberang, kita tidak boleh terikat dan kita tidak boleh begitu memeluk apa yang sudah kita antarkan atau menyelamat kita. Kita harus tinggalkan dan kita harus mulai berjalan. Ini sebenarnya cerita Zen, cerita dalam agama saya yang kita tidak boleh melekat terhadap sesuatu. Itu saya ingin sampaikan. Tetapi berkaitan mengenal potensi diri, dalam hal ini kita sebagai manusia yang hidup di masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk selalu berbagi, selalu mengisi dengan baik. Memang jujur dalam realitasnya terkadang hidup di perkotaan kita dengan tetangga kita memang bukannya tidak bersifat harmonis. Saya cukup harmonis. Harmonis tidak artinya kita harus say hello ke semuanya. Tidak mengganggu juga merupakan kita mempraktekkan sifat harmonis. Teman-teman yang kita kenal juga teman-teman yang suka berbagi senyum dengan kita.
itu juga menandakan kita ya bersifat harmonis dengan mereka. Sekarang saya ingin berbagi cerita potensi tentang bagaimana menggali potensi dalam diri sendiri. Kita sebagai pribadi dalam masyarakat, kita juga harus menjadi pribadi atau menjadi diri kita sendiri. Kita tahu kita berdiri di sebelah mana dan apa tugas kehidupan kita. Pertama, ketika kita ingin menggali potensi diri kita sendiri, kita harus tahu, kita harus memiliki batasan, kita memiliki rambu-rambu untuk mana yang boleh, mana yang tidak. Dalam ajaran yang saya pegang, saya mempraktekkan praktek hiri dan otapa. Saya tahu batas ketika saya mana yang boleh dan mana yang tidak. Rasa takut dan malu ini rasa yang baik. Semalam ketika saya mendengarkan sebuah bukan ceramah, tepatnya talkshow yang diberikan oleh Bapak Luhut, dia bercerita tentang mystery of life. Kehidupan ini penuh misteri. Kita tidak tahu kita seberuntung itu atau kita tidak seberuntung itu. Tetapi beliau bercerita, perbuatan baiklah yang menyelamatkan kita. Saya ulangi, perbuatan baiklah yang menyelamatkan kita. Ketika bercerita tentang perbuatan baik menyelamatkan kita, tentu saya sebagai seorang yang belajar agama, apalagi dengan agama yang menonjolkan sisi perbuatan baik. Perbuatan baik memiliki nilai yang porsinya sangat besar, mengantarkan kita ke alam surga. Tentu saya sangat setuju. Nah, berkaitan mengembangkan potensi diri, saya selalu garis bawahi, pertama, kita tadi memiliki rasa takut dan malu, kita memiliki sikap hiri dan otapa. Kedua, kita memang mengembangkan perbuatan baik. Perbuatan baik itu sederhana. Anda berbagi kepada orang itu juga perbuatan baik. Anda tidak mengganggu orang itu juga perbuatan baik. Perbuatan baik adalah dampaknya ketika Anda bisa memperoleh kebahagiaan, tidak mengganggu yang lain. Itu adalah perbuatan baik. Tidak mencuri, tidak berbohong, tidak makan hal yang memang bukan milikmu. Itu juga perbuatan baik. Lalu rangkaian sederhana lainnya yang saya katakan bagaimana kita mengembangkan potensi dari diri adalah kita memiliki kewaspadaan, kita memiliki ketenangan batin yang baik, kita memiliki sifat bijaksana, kita tahu batasan mana untuk berbuat dan mana untuk berhenti. Itu juga cukup bijaksana. Berkaitan dengan yang lain, karena kita adalah bagian dari masyarakat, tentu menjaga hal baik dalam masyarakat adalah tugas kita. Kita diciptakan manusia untuk menjadi besar, apalagi ketika modal pendidikanmu cukup besar, cukup layak, perjalananmu sudah cukup jauh. Anda harus bisa bertanggung jawab yang lebih besar. Jangan menjadi pribadi yang terlalu penakut, karena sifat penakut, sifat ragu-ragu ini menutupi potensi kita untuk berkembang. Nah, teman-teman, di bagian akhir yang ingin saya garis bawahi adalah perjalanan ini memang misteri life is mystery, itu begitu ya kata Pak Luhut yang tadi saya sampaikan. Tetapi kita harus menjalannya dengan semangat, penuh dengan hal-hal baik. Jangan coba untuk berbuat curang terhadap orang lain. Cobalah berbagi kepada orang lain, walaupun itu hanya sedikit, tetapi Anda bisa praktekkan. Kehidupan ini memang seperti ini, tetapi kita harus terus semangat dan menggali potensi apa yang kita miliki untuk terus berkembang. Ciptakan kehidupan yang harmonis. Ciptakan kehidupan yang cukup. Setidaknya Anda tidak mengganggu orang lain. Nah, sebagai bagian akhir saya ingin mengajak teman-teman, jika teman-teman punya cerita yang lebih baik dan positif, saya akan sangat membuka hati saya untuk mendengarkannya. Silahkan tulis di kolom komentar ataupun bisa menghubungi saya via WhatsApp ataupun telepon. Saya sangat terbuka. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, salam, sampai jumpa.